Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas soal IPA kelas 9 semester 1 tentang materi listrik dinamis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Langsung saja kita lihat soal pertama. Perubahan energi yang terjadi pada baterai yang menyalakan senter adalah A. Kimia, listrik, cahaya. B. Listrik, mekanik, cahaya. C. Kimia, mekanik, cahaya. D. Mekanik, listrik, cahaya. Nah, pada peristiwa senter yang menyala oleh bantuan baterai, di sana terdapat perubahan energi. Ya, kita lihat dari baterai. Baterai itu mengandung energi kimia, ya. Energi kimia. Nah, kemudian energi kimia pada baterai berubah menjadi energi listrik akibat bantuan penghantar berupa kabel. Ya, jadi selanjutnya menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini kemudian berubah menjadi energi cahaya pada lampu senter. Ya, berarti jawabannya kimia, listrik, cahaya, yaitu A. Gambar berikut menunjukkan baterai dan lampu yang dihubungkan dengan kawat pada beberapa bahan. Gambar yang menunjukkan lampu menyala adalah, nah ini berkaitan dengan penghantar listrik. Jadi lampu akan dapat menyala jika bahan yang digunakan adalah berupa konduktor, ya. Manakah di antara bahan pada beberapa pilihan ini yang merupakan konduktor? Yang pertama kita lihat aluminium foil. Ya, betul ya, karena ini dapat menghantarkan listrik. Sendok plastik bagaimana? Ya, tidak bisa karena sendok plastik merupakan isolator, ya. Jadi lawan dari konduktor itu adalah isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian kunci dapat menghantarkan, ya, karena berupa konduktor. Udara tidak dapat karena udara juga isolator, ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 1 dan 3, C. Arus listrik sebesar 10 mA mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 60 detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar adalah, nah, ini berkaitan dengan konsep arus dan muatan, ya. Nah, kita ingat kembali rumus yang kita gunakan adalah I sama dengan Q per T, ya. Nah, karena di sini tanya muatan, maka rumusnya menjadi Q sama dengan I dikali T. Sama dengan I diketahui 10 mA, kita jadikan ke dalam satuan ampere, ya. Jadi 10 mA itu sama dengan 0,01 ampere. Kemudian T 60 detik. Ya, sama dengan 0,6 kolom. Ya, jawabannya D. Energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu. Perbandingan jumlah energi listrik yang digunakan dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan adalah A. Jumlah energi listrik yang dihasilkan lebih dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. B. Jumlah energi listrik yang dihasilkan kurang dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. C. Jumlah energi listrik yang dihasilkan sama dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan. D. Jumlah energi listrik yang dihasilkan terkadang lebih banyak atau lebih sedikit daripada jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Nah, soal ini berkaitan dengan konsep perubahan energi, ya. Dalam kondisi idealnya, ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah kondisi idealnya. Karena energi itu tidak dapat dihilangkan atau diciptakan, maka jumlah energi listrik yang dihasilkan, ya, energi listrik itu harus sama dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan pada lampu. Ya, karena ini konsep perubahan energi.
Ya, sehingga jawabannya adalah C. Sebuah ruang kelas menggunakan berbagai peralatan listrik dengan rincian daya dan waktu pemakaian seperti pada tabel berikut. Jika harga listrik tiap kWh adalah Rp385, biaya listrik yang harus dibayarkan untuk kelas tersebut adalah titik-titik. Asumsi 1 bulan sama dengan 30 hari. Nah, ini soal untuk menghitung biaya listrik ya. Nah, caranya kita tinggal mengalihkan ya antara jumlah, daya dan jam. Jadi kita buat di sini sampingnya ya. Nah, yang pertama adalah 4 buah lampu. Berarti 4 dikali 20 watt dikali 3 jam ya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kita peroleh hasil 240 watt. Kemudian pendingin ruangan berarti ini 1 ya. 1 kali 450 dikali 6 jam. Kita peroleh 2700 watt. Kemudian LCD proyektor ini jumlahnya juga 1 kali 100 watt kali 6 jam. Sama dengan 600 watt. Dan yang keempat komputer ya, berarti ini jumlahnya juga 1 kali 350 dikali 6 jam ya, diperoleh hasil 2100 watt. Ya, kemudian ini kita jumlahkan. Ini baru total energi untuk 1 hari ya. Kita peroleh hasil 5640 watt. Nah, karena ditanya di sini adalah untuk 1 bulan, maka ini kita kali 30 hari ya. Ya, diperoleh hasil 169.200 watt. Nah, selanjutnya untuk menghitung biaya, karena biaya dalam satuan kWh ya, maka ini kita jadikan ke dalam kWh sama dengan 169,2 kWh ya. Nah, kemudian baru kita hitung biaya dengan mengalihkan sebesar Rp385. Nah, diperoleh hasil Rp65.142. Ya, begitu langkahnya ya adik. Jadi harus sistematis agar memudahkan dalam menentukan hasil akhirnya. Jadi jawabannya B. 3 lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai seperti terlihat pada gambar berikut. Arah panah menunjukkan arah aliran arus listrik. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 3. Yang langsung kita cek. Arus pada lampu 2 ya sama dengan arus pada lampu 3. Salah ya. Karena antara lampu 2 dan 3 itu hubungannya paralel, jadi arusnya tidak sama. Arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 1. Lampu 2, lampu 1 rangkaiannya seri, ya betul ya. Jadi arus pada rangkaian seri itu sama. Arus pada lampu 1 lebih besar daripada arus pada lampu 2, ya, otomatis salah. Arus pada lampu 1 lebih besar daripada arus pada lampu 3. Ya, arusnya berbeda, tapi karena di sini ada 2 bola lampu, otomatis itu arusnya lebih kecil ya karena hambatannya besar. Jadi harusnya terbalik. Jadi ini juga salah. Nah, jadi jawabannya B. Nah, jadi kita jelaskan sedikit adik-adik untuk rangkaian seri, ya rangkaian seri besaran yang sama adalah arus ya. Jadi arus sama. Sedangkan untuk rangkaian paralel yang sama adalah tegangan ya. Tegangan sama. Ya, sehingga jawaban untuk soal ini alasannya itu lampu 1 dan 2 arusnya sama. Beberapa peserta didik menggunakan ampermeter untuk mengukur arus pada sirkuit dengan tegangan yang berbeda-beda. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran beberapa peserta didik tersebut. Lengkapilah tabel berikut ini. Ya, ada nilai tegangan dan arus ya untuk satu rangkaian ya. Nah, di sini kita menerapkan konsep hukum
ohm ya, dimana dirumuskan dengan V sama dengan I dikali R. Nah, untuk hambatan yang sama atau rangkaian yang sama, maka R-nya konstan ya, jadi R sama dengan V per I. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai tegangan yang belum diketahui, maka kita bandingkan antara percobaan yang ada ya. Misalnya ini percobaan 1, 2 dan 3 ya. Nah, untuk menghitung tegangan pada percobaan ketiga, nanti kita bandingkan V3 per I3 sama dengan V1 ya. Kita ambil saja data pada percobaan pertama sebagai pembandingnya. Nah, sehingga V3 per I3 60 sama dengan V1 2 per I1 15. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan 4 1 ya. Maka V3 kali 1 sama dengan 8 volt. Ya, gitu caranya. Ya, jadi hasilnya adalah D. Salah satu keuntungan energi matahari adalah A. Tidak menghasilkan polusi, B. Tidak dapat diperbaharui, C. Efisien di beberapa iklim, D. Tersedia sepanjang waktu. Ya, ini berkaitan dengan sumber energi. Nah, jawabannya adalah A. Tidak menghasilkan polusi. Berikut yang bukan bahan bakar fosil adalah A. Batu bara, B. Matahari, C. Gas alam, D. Minyak bumi. Nah, bahan bakar fosil itu adalah bahan bakar yang dihasilkan dari pembusukan makhluk hidup. Ya, di sini umumnya adalah tumbuhan ya, tumbuhan dan hewan ada juga ya. Nah, kemudian ya tersimpan di dalam bumi ya, yang tertimbun dalam bumi. Nah, di antaranya yang kita ketahui adalah batu bara ya, minyak bumi, gas alam termasuk fosil. Berarti yang bukan adalah B. Matahari. Salah satu upaya penghematan energi listrik adalah A. Menggunakan oven listrik untuk memanaskan makanan, B. Menggunakan lampu bohlam dengan daya yang besar agar terang, C. Seluruh instalasi listrik di rumah menggunakan rangkaian paralel, D. Membiarkan kabel terhubung dengan stop kontak meskipun tidak menggunakan peralatan listrik. Ya, upaya penghematan. Ya. Nah, jawabannya adalah C. Jadi salah satu fungsi dari rangkaian paralel itu adalah untuk penghematan listrik ya. Jadi dengan adanya rangkaian paralel, maka peralatan listrik yang tidak digunakan bisa diputuskan atau dimatikan ya. Nah, makanya rangkaian paralel itu disebut bisa membuat penghematan listrik. Baiklah adik, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.